Kita nggak mau lihat dam nggak? Aku mau jelasin kenapa Semanggi Manggarai berani kubuka semua pintu sekarang. Karena itu contohnya. Karena aku pikir pasti Belanda dulu sama kayak di sini. Kalau sekarang untuk apa? Sungai Ciliwung gitu besar kamu bikin pintu. Itu pasti untuk supaya kapal lewat. Sekarang dulu kamu ngambil batu, pasir, kayu dari Bogor, dari Pasar Minggu, mau ke tengah kota pakai apa? Pasti lewat air. Nah kalau airnya supaya naik gimana? Dam, kayak kapal ini juga. Masih saya pikir-pikir kemarin, kan dulu Manggarai kan kita nggak berani buka. Sakral kan? Sekarang gue buka terus, ngapain nggak ada layar? Aman kan? Gajah Mada semua kering, Gunung Sari gue bikin kering. Aku pikir-pikir, kenapa gitu? Bodoh tuh aku ketemu presiden. Pak, katanya itu masih minta izin Bapak ya buka pintu Manggarai. Pas acara Imlek. Mana sih kameranya? Saya mohon maaf Pak Presiden, saya tidak minta izin Bapak, saya buka aja Pak. Yang penting Bapak nggak banjir. Siapa bilang? Presiden bilang apa? Siapa bilang? Tolong bilangin ya, itu Manggarai buka nggak buka bukan urusan saya katanya. Itu urusan. Oh gitu. Jadi selalu bilang tidak boleh buka, harus minta izin Presiden. Sampai tahun lalu kan kita jebol Ratu Harhari karena apa? Siaga 1 pun nggak berani buka. Kita kan orang tambang. Bendungan sehebat apapun, kalau air udah melintas di atasnya, pasti hancur. Itu yang terjadi di Ratu Harhari. Makanya tahun ini kita udah jaga. Kita begitu korbanin Gunung Sari meluap, Hayam Buruk meluap, kita korbanin Pluit sedikit meluap. Kita takut di Ratu Harhari dia melintasi batas atas itu. Kalau batas atas roboh. Makanya kita kan jaga supaya Tanah Barat tidak tinggi kan. Nah, saya punya ide, saya pikir-pikir pagi-pagi, saya ingat, saya idenya dari sini. Ya. Dam di Pasti. sini. Sekarang tangki, ngapain di Hayam Buruk tangki dekat hotel Hayam Buruk itu loh, yang Sun City. Lu bikinin pintu air. Karena Hayam Buruk Gajah Mada itu dulu perahu lewat. Nah kalau itu dibuka, ya lepas ke pasar ikan, air laut lagi surut, hilang dong airnya. Makanya dia bikin pintu. Nah sekarang kita nggak berani buka, banjir baru buka. Oh saya nggak mau. Pokoknya sekarang keringin, ngapain lu hujan? Lu simpan air. Air minum juga enggak, dilairin juga enggak, air comberan buang aja. Biar air hujan datang lebih bersih. Bener. Jadi sekarang buka semua Pak? Buka semua. Dan sekarang malah kita bikin di laut. Cuma apa? Ada yang harus kita perbaiki. Belanda, dulu zaman Belanda buat ini sungai masih di atas laut. Nah. Lebih sering. Nah sekarang nggak bisa. Makanya kita harus buat pintu di tengah laut sungai semua. Angke, Muara Karang, Kapuk itu semua mesti bikin pintu. Kenapa? Untuk jaga rob. Karena kalau rob laut masuk, ini semua nggak bisa pompa. Nah kalau kita bikin pintu, gimana kalau storage-nya? Tarik aja 2 meter dalam, bikin kayak danau besar. Kalau rob lagi itu kayak pompa. Kalau lagi turun, lagi surut, air lagi surut, buka aja, buang flash. Wah saya pikir-pikir, tahun lalu tuh nggak pengalaman, masih bodoh. Iya. Kerendam tahun ini lagi aku pikir-pikir kenapa ya dia buat pintu ya. Nah saya ingat di kampung saya ini pasti sama konsepnya. Ya, sini di bendungan Kalau Pice. nggak ngapain lu iseng sungai, Belanda. lu ngapain lu bikin tutup pintu? Ya, pintu benar. Lu kurang kerjaan apa? Nah pasti dalam rangka nahan air. Sama kayak sekarang ini konsepnya. Di bendungan Pice ini. Ini teorinya gitu Pak. Bener nggak tahu. Ya. Silakan datangin lihat di situ. Yuk kita lihat bendungan itu. Baik, selfie. Nah ini sama kayak tangki, pintu tangki di Gajah Mada Hayam Buruk untuk pelayaran kan. Nah kalau ini udah, kalau pasar ikan kan nutup untuk laut. Kalau yang tengah-tengah ini semua laut tuh di sana. Masih jauh ya Pak? Jauh laut. Nah ini timanya paling banyak daerah sini. Ini yang nah, sekarang kita udah izin presiden udah dapat. Buka tutup Manggarai nggak ada urusan sama presiden. Jadi ini konsep ini Siaga 1 ya Pak? Ini. Makanya saya yakin Manggarai dulu dibuat pintu dalam rangka supaya ada air bisa sampai ke Pasar Minggu, bisa sampai ke Bogor. Untuk ngambil apa? Kayu, batu, pasir. Dulu kan nggak ada jalan tol, nggak ada dump truck. Pengairan yang transportasi paling murah kan. Nah terus kenapa tangki? Kayak itu loh, Sun City sama Hotel Jayakarta. Kenapa ada pintu tangki? Supaya sungai yang digali parit Gajah Mada Hayam Buruk itu bisa diairi sampai ke Sunda Kelapa. Makanya masih ada pintu.
Jadi pintu yang dibuat di Jakarta, di Belanda, bukan menahan rob sebetulnya. Karena pada masa itu sungai masih di atas laut. Nah kalau nggak percaya kita lihat waduk Pluit yang dibuat tahun 70-an Bu ya. Tahun 80-an ada semikan. Itu ada kali gendongnya. Nah kali gendong ini adalah untuk membuang air ketika air laut lebih rendah. Terus sekarang kenapa jadi nggak bisa? Ternyata land subsidence, penurunan permukaan tanah di DKI di utara itu udah 12 cm per tahun gitu. Jadi akibatnya ini nggak fungsi. Begitu dia nggak fungsi, kapasitas pompa kurang. Nah sekarang kita balik teorinya. Kalau gitu kita nggak usah urusin tengah-tengah deh. Tengah cuma kita bilang lebarin aja. Kecuali orang Kampung Pulau ya. Kampung Pulau kan udah ngalah nih Bu. Udah, mau. Dia udah ngalah 25 meter. Saya jamin Kampung Pulau kalau dikerjanya cepat ya, tahun depan nggak banjir. Nggak ada lagi drama sinetron Kampung Pulau. Betul itu nggak ada lagi. Tapi Bukit Duri kalau dia nggak mau ngalah masih. Tapi kalau Kampung Pulau saya jamin tidak. Nah kalau kita kerja sama yang swasta itu, nanti kita kumpul yang pulau-pulau itu, 7-8 bulan kalau bisa kita kebut. Kalau kami kerjakan 2,5 tahun. Kalau lewat swasta, kami yang beli mesin, kita kan pasang lagi di utara 460 kubik per detik kira-kira. Tapi angke semua kita pasang pintu. Untuk apa? Ya sekarang kita berpikir gini, baskomnya kita taruh di utara. Jadi yang Ciawi itu perlu kita pertimbangkan ulang. Konsep waduk Ciawi, kalau ini dibendung jadi waduk, bisa buang ke kiri, ke kanan, atau ke selatannya lagi, boleh. Tapi kalau dia penuh buang ke Jakarta lagi, ya sama dong. Iya. Kalau dia penuh kan sama. Lebih baik sekarang kita pikirkan utara disiapin. Nah kita mau beli tanah di Panenda Kapuk, kita cek hampir 30 juta semeter. 30 hektar 90 triliun, APBD cuma 72 triliun, nggak mungkin. Nah kita PU Robert itu pintar itu. Saya ketemu dia, Belanda bilang mesti bikin waduk. Saya pikirnya jangan-jangan lu mau jadi konsultan 5 tahun gratis, sudah bayarin. Jadi sungai, kita bikin pintu, bikin dam kayak begini, ujung sungai sama laut. Kita seed pile, kita gali 7 meter, sepanjang 200 meter Pak. Ini jadi long storage. Pasang pompa besar. Kalau lagi rob, air lagi datang, pompa. Keringin secepat mungkin. Tapi kan pasang tidak pernah 24 jam. Pasang paling 6 jam, berapa jam gitu Pak ya. Begitu dia turun, buka, buang. Nah, jadi teori ngatasi banjir di DKI, saya pikir udah ketemu nih formatnya nih. Kita akan buat banyak waduk di utara. Semua, ya kalau yang sungai Pesanggerahan dulu 60 meter, 25 meter jadi 3 meter ya harus kita lebarin. Nah, maka kita harus bangun banyak rumah susun. Tahun ini bisa selesai 5.000 lebih. Semua yang di bantaran sungai, di badan sungai kita akan usir. Supaya usirnya ke rumah susun. Nah, kalau ini saya yakin mulai kita atasi. Kenapa? Bayangin puluhan tahun otak kita berpikir Manggarai nggak boleh dibuka. Takut istana. Jadi kita bisa bayangkan kan, kita dengar Katulampa siaga 1. Di sini udah siaga 3, siaga 2. Bukannya dibuka, malah kita cuma bilang, hati-hati 8 jam akan banjir, 8 jam akan banjir. Ngapain gitu ya? Ngapain gitu loh? Kenapa kalau kamu lihat, malah kalau kita dengar ramalan cuaca bilang Katulampa besok akan siaga 1, ini ya gue buang. Nah sekarang kita buang sampai 700. Kita heran, kenapa nggak bisa turun 600? Rupanya ada saluran dari Ciliwung, Manggarai ke Cipinang. Jadi Belanda ternyata membuat semua sungai itu ada hubungan. Kita selama ini nggak pernah tahu. Karena airnya selalu tinggi. Kamu nggak pernah tahu. Nah sekarang waktu kita buang, terus kok nggak mau turun? Nah baru kita ketemu. Nah sama kayak di kota. Kenapa kita buang terus nggak mau turun? Oh ternyata masih ada bocor. Kenapa kemarin istana masih masuk? Krukut itu ada pintu rupanya. Jadi dari Krukut masuk ke Abdul Muiz. Nah sekarang kita baru tahu. Makanya saya bilang cari di BPN. Dulu saya di Belitung, saya cari peta BPN. Di situ ada peta-peta sungai yang lama. Sungai Purba. Nah dari situ enggak saluran dari Belanda. Oh, saluran. Peta Belanda yang karkir-karkir itu. Nah tahu dari situ kita telusuri. Nah kalau kita tutup-tutup. Sekarang kita ketemu lagi. Kenapa Dan Mogot masih banjir? Karena ternyata dari Cisadane, Citarum masuk ke Dan Mogot. Ada saluran juga. Udah kita tutup aja, Mukafat tutup aja. Nah ini sekarang makanya Pak Gubernur bilang Rudi udah pinter. Jadi butuh berapa hektar tuh Pak untuk kita nggak mau beli waduk lagi, terlalu mahal. Jadi saya manfaatin sungai, saya berdalamin 7 meter.
Saya bikin sepanjang 200 meter itu dalam 7 meter. Kamu hitung aja. Jadi di situ jadi di ujung itu jadi waduk besar, long storage, pompa. Betul Pak Iwan? Teorinya gitu. Pompa sama ngandalin air lagi surut. Jadi ini, makanya saya bilang ini penting. Terus terang saya kepikir buka itu waktu saya pikir ini. Saya langsung kepikir di sini. Tapi cukup itu dari apa? Enggak, dikasih maksud saya gitu. Saya kepikir sini kenapa? Kenapa Belanda bikin bendungan sih di Manggarai? Untuk apa? Nyimpen air. Tidak ada instalasi air pump sepanjang Ciliwung. Dulu Ciliwung masih bersih. Lahan laut, lautnya jauh-jauh kok. Sama kayak ini Pak, lautnya jauh kok. Nah kenapa ini? Karena untuk kapal airnya naik. Manggarai dibendung supaya airnya bisa Ciliwung hulu itu semua naik. Lu jual batu apa dari hulu bisa bawa. Jadi selama ini kenapa Manggarai nggak dibuka, Pak? Itu tadi dari mulut ke mulut mengatakan buka itu mesti minta izin presiden. Terus kalau buka istana tenggelam. Bertahun-tahun. Ya istana, kenapa Pak Harto akhirnya waduk Pluit itu zaman Pak Harto bikin tahun 80-an. Kenapa Pak Harto bikin waduk Pluit? Dia udah sadar kalau volume air dari Katulampa begitu tinggi, ini dibuka pun tetap ada batasnya. Makanya Pak Harto membuat satu waduk di ujung di utara dengan kali gendong untuk buang air tadi. Tahun 80-an belum turun banget. Nah sayang udah bikin didudukin orang, nggak dipihara. Nah sebenarnya konsep Pak Harto udah betul. Manggarai buka aja kalau ada apa-apa. Yang penting waduk Pluitnya kosong, pompanya kerja. Istana nggak pernah tenggelam. Kalau waduk Pluit beres, gue jamin nggak ada tenggelam istana. Karena semua air akan lewat. Nah persoalan Gunung Sari naik, Hayam Buruk naik, kalau volumenya terlalu cepat bisa. Tapi nggak lebih dari 3 jam pasti surut. Nah makanya sekarang kita mesti gali. Nah Gunung Sari kita masih naik. Belakang Husada semua masih rumah liar. Nah itu seperti itu. Jadi kalau waduk Pluit beres, jamin tengah seperti waduk Melati kalau beres, nggak ada Hayam Buruk Tamrin tenggelam. Kemarin gue kaget kenapa bisa masuk air di depan istana. Itu karena ada saluran kuno yang kita nggak tahu. Even PU Dari juga Krukut. Karena kita selama ini semua tutupin lumpur. Manggarai waktu kita mulai pertama kali kerja, itu dalamnya bisa 5-6 meter. Saluran itu Bu, orang bisa berdiri, sampah semua. Kita langsung waktu Rudi begitu diangkat ya ke Pak PU, lu kirim alat tuh beresin. Bolong, plong semua.